Rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak kunjung terlaksana. Apakah pertemuan dua tokoh ini bisa memberi jalan bagi PDI Perjuangan dan Demokrat untuk berkongsi? Susilo Bambang Yudhoyono adalah lokomotif bagi Partai Demokrat. Dialah yang membesarkan Demokrat hingga diperhitungkan di kancah politik nasional sejak tahun 2004. Sebelum itu, SBY menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Hubungan keduanya mulai retak setelah ada isu SBY berniat mencalonkan diri di Pilpres 2004. Situasi bertambah hangat lantaran SBY merasa tidak dilibatkan dalam rapat-rapat penting di kabinet. SBY langsung mundur dari kabinet gotong royong pada 11 Maret 2004, menggandeng Yusuf Kala, Menko Kesra di masa Megawati. Pasangan SBY-JK memenangkan Pilpres langsung pertama dalam sejarah Republik, mengalahkan Megawati yang berduet dengan Hasyim Muzadi. Hubungan kurang harmonis tadi berlanjut hingga kini. Menjelang pemilihan Ketua DPR awal Oktober lalu, ada upaya untuk memperbaiki hubungan SBY-Mega. Mega dilaporkan mengirim utusan untuk bertemu SBY, namun rencana pertemuan SBY-Mega gagal. SBY menanggapinya lewat Twitter pada Minggu sore 5 Oktober. Dia menyatakan selama 10 tahun berupaya bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Tetapi, kata SBY, Allah belum mengizinkan. Yang saya cintai keluarga besar Bung Karno. SBY menambahkan untuk sebuah kebersamaan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, kedua pucuk pemimpin kedua parpol mesti bertemu. Apakah PDI Perjuangan dan Demokrat masih berniat mempertemukan kedua tokoh penting itu? Mungkinkah Demokrat berlabuh dalam koalisi yang ditulang punggungi PDI Perjuangan? Ya, Mbak Andi Nurpati tadi sudah menyinggung soal komunikasi politik khususnya Ibu Mega dan Pak SBY, Pak Cahyo. Saya kira membangun komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat kita intens kok 10 tahun ini. Lewat sesama pengurus partai, lewat fraksi di DPR. Dan itu baik? Baik, tidak ada masalah. Oke. Soal harus ada keharusan yang harus mempertemukan Ibu Mega dan Pak SBY, saya kira itu bukan merupakan sebuah hal yang mutlak, yang harus. Apakah negara ini akan kacau, akan runtuh kalau Pak SBY tidak ketemu dengan Ibu Mega? Nah, soal tidak ketemu ya silakan tanya kepada Pak SBY sendiri, kenapa? Bagi Bu Mega nggak ada masalah. Bagi Bu Mega tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau mau tahu kenapa begitu ngototnya Pak SBY 10 tahun ingin ketemu Bu Mega, ya silakan tanya kepada Pak SBY sendiri. Tapi nggak tahu. Ada sesuatu kah rupanya? Kalau yang saya ketahui ya, tidak terlalu detail yang saya ketahui, tetapi intinya bahwa yang kami ketahui Pak SBY memang selalu ingin bertemu dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP karena demi untuk membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan. Bagaimanapun Ibu Mega kan Ketua Umum partai politik, apalagi beliau kemarin kan mengambil oposisi gitu ya. Nah ini yang kemudian sampai dengan saat ini tidak terlaksanalah pertemuan-pertemuan yang diinginkan. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Pak SBY memang menginginkan untuk bertemu dengan beliau tidak hanya melalui utusan saja atau telepon saja. Kalau dengan Pak Jokowi kita semua sudah menyaksikan gitu ya. Beliau sangat terbuka, welcome Pak Jokowi kapan saja asal ada ini dijadwal untuk bertemu. Nah, saya kira antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati itu memang berbeda konteksnya karena posisi Bu Mega sebagai Ketua Umum. Media melihatnya seperti apa? Ini sepertinya. Saya beruntung karena belum lama ini saya diantara sedikit pemret yang bicara dengan Ibu Mega. Termasuk membuka hal ini yang tentu saya tidak bisa buka di sini karena terlalu banyak yang off the record. Tetapi pertanyaannya salah satu adalah persis seperti yang dinyatakan oleh Mas Cahyo. Apa? Untuk apa gitu ya? Apakah sebegitu besarnya persoalan sehingga pertemuan itu menjadi keharusan untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini? Dalam bahasa Mas Cahyo, apakah bangsa ini runtuh kalau tidak ada pertemuan? Kira-kira gitu. Menurut saya itu memang harus ditakar. Sehingga
apakah ada politisasi pertemuan ini atau tidak, saya tentu tidak mau mengatakannya. Tetapi tentu akan ada pertanyaan. Saya juga tahu dari Pak SBY. Saya ikuti perjalanan beliau, perjalanan kenegaraan, termasuk keinginan untuk bertemu ini. Cuman tentu saya tidak tanya seperti Mas Cahyo bilang, apakah kalau Bapak tidak bertemu lalu kemudian runtuh. Tapi saya pertanyakan satu hal sebetulnya. Kan ada yang mengatakan, apakah ada dendam misalnya dari Ibu Mega. Kalau saya lama meliput Ibu Mega ketika belum jadi apa-apa, termasuk Bang TK pada waktu itu. Inilah, Mega itu kan mestinya paling punya alasan ketika dia jadi presiden untuk menghukum Pak Harto. Pertama, tahun yang membuat ayahnya tidak jadi presiden itu kan pemerintahan pada masa itu. Mega sendiri ketika di Orde Baru juga adalah orang yang teraniaya secara politis. Tetapi ketika jadi presiden, tidak diapa-apain, tuh baik-baik saja gitu. Jadi dia tenang. Yang paling konkret itu sebenarnya Yusuf Kala, Mas. Yusuf Kala 2004, kalau cerita Yusuf Kala sendiri, Pak Yusuf jadi wakil saya ya. Bu, Ibu terlambat. Dia sudah terlanjur Saya janji, sudah dengan Pak SBY jadi wakil. Tahun 2014 apa yang terjadi, Nung? Wakilnya Jokowi. Dan toh Ibu Mega juga. Artinya tidak ada yang dendam. ingin saya katakan nggak ada hal yang personal yang betul-betul besar untuk kemudian kalau lihat track itu ya. Pernah ditanyakan nggak ke Pak SBY apakah pertemuan ini sebegitu penting? Itu celakanya karena saya tidak nanya, tetapi dari apa yang dikatakan oleh Pak SBY, saya pikir saya juga termasuk agak ragu apa besar sekali gitu. Iya, sebagian orang akan berpikir ini kan pertemuan dua tokoh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa jangan-jangan ini personal sifatnya gitu, bukan sebuah masalah yang Bukan masalah bangsa gitu. Iya. Mas Budan. Ya, karena keduanya tokoh bangsa, meskipun personal sekalipun, ya, itu menjadi persoalan bangsa. Jadi gitu. Nah, poin saya begini, masyarakat kita ini masyarakat yang patrimonial, tradisional. Kadang-kadang ekspresi atas situasi politik itu buat masyarakat secara umum itu cukup selesai dengan pertemuan yang akrab antara tokoh-tokoh bangsa. Dua orang kelihatan akrab. Sulit dua apapun tokoh persoalan kelihatan bangsa, akrab. buat sebagian masyarakat kita itu cukup diselesaikan dengan ngopi bersama di antara para elitnya. Dan kebetulan kalau kita lihat, kita rujuk ya pengalaman para founding fathers kita, itu banyak sekali kejadian politik yang memisahkan mereka secara ideologis, antara Kasimo misalnya sama Natsir, antara Kasman Singadimedjo dengan Parkindo atau dengan Partai Katolik dan seterusnya. Diselesaikan itu dengan selesai dengan ngopi bersama, gitu ya. Dan itu cukup memberikan semacam keyakinan sekaligus optimisme di kalangan masyarakat bahwa betapapun Majelis Konstituante itu nggak ketemu soal Pancasila ataukah Islam sebagai dasar negara, ketika melihat pemimpinnya akrab, mereka menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, ini yang saya ingin katakan tadi. Ada ekspektasi sebagian publik yang mungkin tidak melihat ini persoalan antara Bu Mega sama Pak SBY, tetapi melihat kalau pun toh tokoh-tokoh itu ketemu ngobrol bareng, itu sudah menyelesaikan separuh dari persoalan yang mereka anggap awalnya. Saya tegaskan gitu. ya, 10 tahun bukan berarti tidak ketemu. Satu meja makan bersama pada saat jamuan kenegaraan di istana. Oleh Pak SBY hadir Ibu Mega, satu meja. Yang kedua, contoh masalah dendam. Pada saat adiknya Ibu Ani jadi ajudan Ibu Mega, ditanya apakah sudah seizin Ibu Sarwo Edi? Sudah, oke ya. Soal orang ini tua, Pak Pramono ya? Soal orang tua kita ada masalah, itu orang tua kita. Tapi antara Anda dan saya sebagai kakak adik clear. Itu ajudan yang terbaik, yang bersama-sama dengan yang lain, dengan yang polisi, laut, udara, satu tim yang bagus, nggak ada masalah problemnya. Nah, dengan Pak SBY juga sama. Pada saat Pak SBY dipecat oleh Gus Dur, ditarik oleh Bu Mega sebagai Menko, nggak ada masalah juga. Nah, kalau sekarang harus ketemu, jelas kok 10 tahun itu amanat Kongres yang PDI Perjuangan secara nasional tidak masuk dalam pemerintahan. Itu bukan keinginan Bu Mega, itu keinginan partai, Kongres. Saya kira
fair. Mas, tetapi kan nggak salah juga kalau ada drama sedikit gitu seperti kata Mas Burhan, ngopi-ngopi. Jadi masyarakat melihat dua tokoh ketemu, ya dua tokoh bangsa Saya ketemu kira seakan-akan persoalannya apapun ceritanya kita nggak tahu persis gitu ya, tapi intinya memang akan lebih sejuk lah masyarakat kita kalau dua tokoh bangsa yang besar ini memang kalau Pak Cahyo mengatakan tidak akan runtuh gitu ya kalau tidak ada pertemuan, tapi memang merindukan adanya pertemuan dari Ibu Mega dengan Pak SBY ini gitu ya, bahwa ada pertemuan ketika seremoni saya kira berbeda kalau beliau duduk bersama berdua misalnya atau dengan ketua-ketua umum lainnya misalnya. Nah karena itu soal Pak Pramono Edi juga itu kan sebelum Pilpres SBY gitu ya, jadi semua sebelumnya itu tidak ada masalah gitu ya. Yang kita ketahui kan ini setelah Pak SBY menjadi presiden gitu ya. Nah ini saya kira apapun, saya kira harapan kita semua, walaupun Pak Cahyo mengatakan itu tidak menjadi suatu keharusan, ya memang tidak menjadi suatu keharusan, tetapi keinginan ini saya kira sangat bagus. Artinya, apabila mampu dilakukan ke depan, tidak harus sekarang, mungkin ke depan ini demi untuk rakyat juga kan sebetulnya. Kalau membaca Twitternya Pak SBY itu keinginannya itu, besar untuk ketemu dengan Ibu Mega. Kalau kita lihat ya rentetan curhat Pak SBY untuk bertemu Ibu Mega itu kan seolah-olah yang aktif Pak SBY dengan kata-kata Tuhan belum mengizinkan meskipun saya sudah berkali-kali pengen ketemu sama Ibu Mega. Tetapi sebenarnya di momentum terakhir itu ada satu kesempatan emas buat pertemuan itu. Kapan itu? Waktu pemilihan pimpinan tanggal 1 Oktober. Nah, ini yang menurut saya lewat. Sayangnya yang melewatkan justru gitu ya menurut versi kawan-kawan PD Perjuangan itu Pak SBY sendiri gitu ya. Betul. Jadi ini yang ada apa? Dan tentu saja malah menambah spekulasi yang berkembang, jangan-jangan pertemuan itu... Enggak, kalau itu bukan akan ada pertemuan, lagi digagas akan ada pertemuan, tetapi yang saya tahu bahwa Ibu Mega hanya mau bicara lewat telepon. Ya, jadi ada orang yang diutus bertemu Pak SBY, orang yang diutus inilah nanti melalui teleponnya Ibu Mega akan bicara dengan Pak SBY, jadi bukan juga pertemuan, tapi komunikasi. Nah ini versi ini berbeda-beda. Menurut PD Perjuangan, Ibu Mega udah siap-siap pakai kebaya. Kalau ini yang saya tahu, Mas. Ini yang tahu. Kalau itu saya tahu bukan soal pakai kebaya karena mau ketemu Pak SBY, tapi katanya ada arisan di rumah Ibu Mega. Pak Cahyo. Kalau bicara itu panjang ya. Oh, panjang. Tapi boleh diceritakan lebih saya kira sinopsisnya. Permintaan untuk sebuah utusan yang ditugaskan oleh Ibu Mega Itu mulai jam 2 sampai jam 7 itu tidak pernah ada balasan. Padahal teleponnya Pak Jokowi, jangan lihat Pak Jokowinya. Lihat dia sebagai presiden terpilih. Jangan lihat Pak Yusuf Kalanya. Ditanggapi saja tidak. Ya sudah. katanya begini Mas, di sana lagi ada rapat. Oke lah rapat. Katanya begitu. Rapat begitu genting langsung HP mati semua kan tidak. Yang kedua, tidak ada keharusan kok. Iya. Nggak ada keharusan, harus ketemu tuh. Cerita di yang salah kan Tuhan tadi dikatakan, wah Tuhan belum mengizinkan. Tapi kan opini yang dibangun kan gara-gara Ibu Mega nggak mau ketemu dengan Pak SBY, jadi berantakan DPR, nggak ada hubungannya itu, saya kira. Sedikit Mbak. Iya, yang sudah berlalu sudah, ya kan. Nah sekarang kita lihat yang kedepannya, kalau menurut saya sih melihat bahwa keinginan itu selalu ada dari Pak SBY, tidak menutup kemungkinan ke depannya kalau Ibu Mega juga sudah punya tadi keinginan yang belum ketemu ini bisa terjadi. Itu yang saya inginkan ya. Yang kedua tentu saya kira baik Partai Demokrat maupun pendukung Pak Jokowi JK tentu akan ketemu dalam satu saat akan ketemu titik temu yang sama dalam konteks kepentingan yang mana dalam pembahasan misalnya di DPR atau di MPR atau di mana, karena Partai Demokrat selalu mengatakan bahwa kita akan mendukung pemerintahan sekarang ini apabila mereka meneruskan program-program Pak SBY yang sudah pro rakyat itu misalnya. Pemerintahan sudah, nanti maksudnya sebetulnya kan sudah ada titik temu di situ yang bisa diterjemahkan. Soal ketemu artinya ketemu personal antara Ibu Mega dengan Pak SBY ya tergantung nantilah waktu dan ya. Oke, kita akan coba lanjutkan sesaat